saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. A few moments later. Kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah, oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan. 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, dia hanya bilang ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Dan kemudian, ya, ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip ya kan? Presiden Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan hasto. Jadi kenapa sekarang hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya? Iya. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Panjang lagi orasi, Bang. Nggak masalah, Bang. Jadi sorry, dia udah orasi. Orasi. Apa ya maksudnya ini lah. Jadi gini, memang itu. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP, kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya, di atas sekjen ya pasti ketua umum. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, di sini adalah hasto. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, di sini adalah hasto. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. Agak sulit. Katanya. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit. Terus gue bilang berarti nggak bisa kan? Itu saya bilang sama Mama ya. Jadi ketika KPK ya, ketika hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, maksud saya karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Firly, Bang. Ya kan? Itu adalah Firly yang ya menuntut mendakwakan pada hasto. Jelas sekali dua perkara itu, Bang. Perkara suap seperti apa perbuatan-perbuatannya, ada uang dari hasto ya kan, kemudian merintangi penyidikan, bagaimana kemudian akhirnya menyuruh Harun Masiku melarikan diri, yang merendam handphone gitu ya. Saya bingung karena kenapa ada pertanyaan, benar ada pertanyaan, kenapa sih Mas pada waktu itu dia
merendam handphone karena waktu itu belum ada teknologi handphone ya, itu direndam masih bisa nyala. Handphone saya ini direndam masih bisa nyala. Sekarang iPhone 15 tuh udah bisa anti. Ya dulu makanya kamu tanyaan kenapa sih Asto? Rendamnya supaya rusak, ya kan? Itu. Tapi itu dilakukan nggak sih? Ya dilakukan lah, makanya kan Mas Dawan. Nah, akhirnya penyidik ya merasa dia terintangi. Terintangin apa? Dia nggak bisa mendapatkan barang bukti handphonenya. Dia nggak bisa menangkap Harun Masiku sampai saat ini, gitu Bang. Jadi kan ketika kemudian dikatakan bahwa itu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin, ya kan? Ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu, nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, itu. Nah kalau itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan ada kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya, artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas dan Firly itu kejam loh. Dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah nggak bisa dibina Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan. Merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong. Nggak lolos Litsus ya. Jadi kembali lagi Bang, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada Bang, pasti sudah merasa Anies naik. Ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi, pasti setuju dong. Ya kan? Ya kan, tapi kan enggak. Nah, justru menarik berkata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi, ya kan? Waktu podcast kemarin. Sorry, Firly ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah, itu kita nggak tahu. Ini masalah kompetisi elektoral. Kan biar Ganjar lawan Prabowo aja, Bang. Nah, kalau itu gimana kalau Ganjar Prabowo? Karena ini logika politik. Memikirkan lawan berat di kompetisi. Karena dia percaya kalau lawan Prabowo menang. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang menjawab. Jadi Prabowo udah terbukti kalah 2 kali pilpres. Jadi formula paling mudah secara atas. Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin pilpres lah. Udah ngerti lah Prabowo. Jadi dia itu nanti Anies tuh akhirnya gagal menjadi tersangka. Ya, karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Saya ini gini. Ya, Bang. Sempat mendengar ketika ditanya Pak Jokowi itu ngomong, ngapain kita penjarakan Anies, tersangkakan Anies? Itu kan gendang orang, masa kita menari di gendang orang lain? Dia menyebutnya genderang orang. Genderang orang. Dia, kan? Berarti kalaupun itu Firly dan backup politik di belakangnya, Pak Jokowi merasa berbeda dengan genderang atau backup politiknya Firly itu dong Bang? Iya. Pada waktu itu. Ya beda. Kan udah beda sejak pemilihan Kapolri kan? Jadi ketika saya bertanya tadi, di belakang Abang Firly siapa? Nggak tahu, tapi kan jawabnya beliau. Nah, iya beliau jawab. Kan memang udah beda sejak pemilihan Kapolri. Abang gitu ya? Iya kan? Enggak, kita minta pendapat pakar hukum dulu. Iya, Bang. Iya, betul, setuju. Oh iya. Ya, cocok. Ini terlalu politik nih omongan dia. Ya kan kita harus kembalikan ke langit lagi nih, Pak. Mumpung lagi masih dibenerin soal bahwa Firly itu dekat sama Mega itu. Tersangka tapi belum ditahan, ya kan? Itulah menarik. Nah, kembali lagi Bang, bahwa tuduhan-tuduhan bahwa ini intervensi, ini pesanan, bagi saya itu merupakan hal yang biasa. Ya, tadi saya sepakat dengan Bang Ade ya bahwa itu kan supaya menggembirakan pendukungnya. Ya, tapi kalau jadi tuduhan pemerintah dalam konteks ini Prabowo, apalagi Jokowi kan intervensi nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin lah. Gimana cara mengintervensi Bang di KPK? Ya, saya mau kasih tahu ya Bang, KPK itu orangnya kritis-kritis Bang. Wah pertarungan, nggak bisa pimpinan KPK dari dulu sampai sekarang. Kalau proses penegakan hukum clear, makanya saya katakan kalau saya pimpinan KPK saya kritik paling keras. Tapi kalau proses penegakan hukum nggak mungkin. Karena apa Bang? Karena semuanya punya suara. Penyelidik, penyidik, penuntut, dan nggak bisa main-main Bang. Contohnya Bang, paling nyata Formula E Bang. Walaupun ada perintah untuk menaikkan misalnya ada perintah untuk menaikkan Bang Anies jadi tersangka, kalau nggak ada buktinya. Ya. PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah, baru dia menjadi
betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Ini parah.